Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup dalam panggilan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, Allah punya panggilan bagi setiap kita. Setiap kita, siapapun kita, Allah memberi panggilannya secara khusus bagi kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita, dan ada hal-hal yang Tuhan rindu kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita perlu belajar, kita perlu merenung apa panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, itu hanya kita yang paling mengerti. Saya yang paling mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Saya masih mengingat saudara, waktu saya masih remaja, pada waktu itu saya punya angan-angan, saya punya cita-cita, saya ingin begini, saya ingin begitu dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya setelah saya tamat SMA, saya mengalami satu pengalaman di mana nyata betul bagi saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang gembala, untuk merintis gereja, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nyata panggilan itu bagi saya, dan waktu itu pilihannya ada pada saya saudara. Tuhan memberi kebebasan bagi saya untuk memilih. Apakah saya akan memilih untuk melaksanakan panggilannya, ataukah saya memilih untuk mengikuti apa yang saya inginkan saudara. Tetapi pada akhirnya, karena saya tahu betul bahwa inilah panggilan Tuhan atas hidupku, akhirnya saya berangkat ke sekolah Alkitab dan kemudian saya belajar. Dan setelah 2 tahun saya berada di sekolah Alkitab, akhirnya saya pergi untuk merintis gereja yang hari ini saya gembalakan saudara. Saya menghidupi panggilan Tuhan yang saya paham betul, yang saya tahu betul. Allah tidak berbicara kepada saya dengan suara seperti suara saya supaya saya jadi hamba Tuhan, tetapi panggilan itu nyata di dalam hati saya. Panggilan itu nyata dalam keyakinan saya. Allah memberi petunjuk bagi saya, dan saya percaya bagi setiap kita Allah punya panggilan,
dan Tuhan memberi petunjuk bagi kita apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita, apa panggilan Tuhan yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Tuhan punya panggilan masing-masing, saudara. Bagi saya, panggilan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta. Bagi saudara, mungkin panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat di tempat kerja saudara, atau panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau panggilan saudara mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Panggilan saudara adalah Tuhan memberkati saudara supaya berkat yang saudara terima itu bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pemberitaan Injil, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Tuhan telah mempersiapkan panggilan khusus bagi setiap kita, yang hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilannya dalam hidupku, dan saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, pendeta, saya tidak tahu apa panggilan Tuhan atas hidup saudara, hidup saya. Saudara, mulai belajar untuk berdiam diri, merenung, berdoa, dan mohon petunjuk dari Tuhan. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberi petunjuk dalam hidup saudara. Apa panggilan Tuhan yang saudara harus hidupi dalam perjalanan kehidupan saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, bahwa setiap kita, Allah punya panggilan khusus bagi kehidupan kita masing-masing, yang Tuhan mau kita hidupi itu di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini, supaya saudara memahami apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, supaya saudara dengan antusias dan semangat menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, sehingga kita memahami betul apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita terapkan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, di mana dari teks ini kita akan belajar tentang panggilan Tuhan, yaitu tentang panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berkata,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah supaya Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dan pergi menuju ke satu negeri yang Tuhan telah persiapkan, yaitu Kanaan. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah berjalan menuju Kanaan, karena Kanaan itu akan diwariskan, diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pada waktu itu, saudara, untuk melakukan atau melaksanakan panggilan Tuhan itu tidak gampang. Tentu saja tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena Abraham yang hidup di tengah-tengah keluarganya, mereka nyaman, mereka tentram di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Abraham harus meninggalkan kenyamanan itu. Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, sanak saudaranya. Dia harus keluar dari sana dan pergi untuk melakukan panggilan Tuhan. Tapi sekalipun pada waktu itu tidak gampang bagi Abraham, saudara, tetapi Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham ini menghidupi panggilan Tuhan, sekalipun tidak gampang, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, dan dia pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Saat ini, saudara, apakah saudara memahami apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Kalau saudara belum memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu, apa panggilan khusus Tuhan atas hidupmu, maka mulailah serius, saudara. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk saudara merenung dan mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya panggilan Tuhan atas hidup saudara? Kalau saat ini saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan telah memberi petunjuk bagi saudara. Saudara yakin apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Sekalipun itu harus bayar harga, saudara. Sekalipun untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan itu, saudara harus bayar harga. Hidupilah panggilan itu. Bayarlah harga yang harus saudara bayar untuk menghidupi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itulah yang terbaik bagi saudara. Saudara bisa meraih apa saja di dunia ini, saudara bisa menjadi apa saja di dunia ini, tetapi kalau hidup yang saudara hidupi bukan merupakan panggilan Tuhan atas hidup saudara, sebenarnya hidup saudara sampah di mata Tuhan. Tidak berguna sama sekali di mata Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil ketika ada seorang muda yang berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak hasil panen." Artinya dia mengalami keberhasilan waktu itu, dia mengalami kesuksesan, dia mencapai sesuatu yang luar biasa, berlimpah-limpah. Lalu kemudian dia bertanya kepada dirinya, "Hai jiwaku, apa yang akan engkau lakukan?" Dan pada waktu itu dia jawab sendiri, "Aku akan membangun lumbung-lumbungku dan kemudian mengisinya sampai penuh." Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Beristirahatlah, tenanglah." Tetapi apa kata Tuhan? "Hai orang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua?" Artinya apa, saudara? Kalau kita hidup untuk diri kita dan untuk diri kita, hanya untuk keegoisan kita, bukan hidup untuk melaksanakan panggilan Tuhan, maka apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, apapun yang saudara terima dalam hidup saudara, kesuksesan apapun yang saudara bisa gapai dalam hidup saudara, sebenarnya hidup saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Yang paling berguna bagi kehidupan saudara adalah ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, pastikan saudara serius betul mencari apa kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara sudah memahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, hidupi itu sekalipun saudara harus bayar harga, saudara. Hidupi itu, lakukan itu sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Nah, kita akan lihat bersama ketika Abraham menghidupi panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia berkata di ayat 2, saudara, "Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar." Ketika Abraham mulai menghidupi panggilan Tuhan,
melaksanakan panggilan Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketahuilah saudara, bahwa Sarai atau Sarah istri Abraham mandul. Jangankan untuk memiliki keturunan satu bangsa yang besar, memiliki satu anak saja dia tidak ada, dia tidak bisa karena dia mandul. Sangat mustahil saudara. Tetapi dengar, apa yang Tuhan sudah janjikan dia genapi tepat seperti apa yang dia janjikan. Bahkan sekalipun itu sangat mustahil, tetapi Allah wujudkan, Allah kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan apapun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk menyatakan janjinya. Sekalipun ada situasi di mana ada kemandulan yang membuat Sarah tidak bisa memiliki keturunan, tetapi sekalipun kemustahilan kemandulan yang sedang ada tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyatakan apa yang dia janjikan. Artinya apa saudara? Bahwa yang pertama, bagi orang yang hidup menghidupi panggilan Tuhan, Allah akan menyatakan janjinya, Allah akan mewujudkan janjinya, sekalipun itu sangat-sangat mustahil. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa betapa mustahil pun situasi yang sedang saudara alami, betapa sulit dan tidak mungkinnya pun situasi yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang sakit dan mustahil untuk sembuh. Mungkin saudara punya masalah dan mustahil masalah itu diselesaikan. Mungkin saudara punya masalah ekonomi dan mustahil ekonomi saudara dipulihkan. Masalah di pekerjaan dan mustahil pekerjaan saudara akan dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan. Sepertinya semuanya mustahil, mustahil dan mustahil. Dengar saudara, kalau Allah yang bertindak, kalau Allah yang menyatakan kuasanya, maka kandungan yang mandul pun bisa terbuka. Dan hari ini, sekalipun mustahil apapun yang ada dalam lingkungan kehidupan saudara, Allah sanggup kerjakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menghidupi panggilan Tuhan atau tidak? Karena Allah akan menyatakan janjinya, sekalipun itu sangat mustahil, tapi Tuhan wujudkan. Itu Tuhan wujudkan bagi orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang paling mustahil pun Allah akan kerjakan, Allah akan wujudkan di dalam kehidupan saudara. Hidupi panggilan Tuhan saudara. Hidupi panggilan Tuhan. Dan mari kita alami janji-janji Tuhan digenapi. Lalu kemudian yang kedua yang Tuhan lakukan bagi Abraham dan benar-benar terwujud saudara adalah, sekali lagi di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Hal kedua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham, ketika dia menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan benar-benar terwujud dalam hidupnya adalah di mana Tuhan memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Itu kembali hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham itu diberkati luar biasa. Makin diberkati, semakin kaya raya dan semakin kaya raya. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, namanya masyhur. Bukankah sampai hari ini nama itu begitu harum? Nama Abraham sebagai bapa orang beriman, nama itu begitu masyhurnya saudara. Dan Allah yang menjanjikan itu, dan Tuhan wujudkan itu semua dalam kehidupan Abraham yang menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara? Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Apakah saudara rindu supaya nama saudara harum, nama saudara masyhur oleh karena Tuhan campur tangan dan membuat nama saudara harum di depan banyak orang, dan nama saudara akan dikenang bahkan sampai ke keturunan demi keturunan. Satu saat
anak cucu saudara akan berkata bahwa saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami berkat yang demikian dan kemudian nama saudara masyhur? Kalau saudara rindu, sekali lagi, hidupilah panggilan Tuhan. Jalanilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Maka Tuhan akan membuat namamu masyhur, namamu harum di depan banyak orang. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah kembali di ayat 2 itu, di kalimat terakhir dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, hidup yang paling indah adalah hidup menjadi berkat. Dan tentu saja untuk kita bisa menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Makanya tadi saudara, kepada Abraham Tuhan menjanjikan terlebih dahulu bahwa dia akan diberkati, dan memang Abraham diberkati luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata engkau akan menjadi berkat. Setelah dia mengalami berkat yang luar biasa, akhirnya dia dipakai untuk menjadi berkat. Alangkah indahnya saudara kehidupan Abraham yang menjadi berkat. Sampai hari ini hidup Abraham menjadi berkat. Iman Abraham menjadi berkat. Hidup Abraham benar-benar menjadi berkat. Seluruh bumi mengalami berkat dari iman Abraham, dari keturunan Abraham. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena Abraham menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Abraham tidak keluar dari rumah bapaknya dan menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan, kalau Abraham tidak mau bayar harga dengan meninggalkan semua keluarganya, maka Abraham tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Abraham tidak akan bisa menjadi berkat. Tetapi pada akhirnya Abraham menjadi berkat. Saat ini saudara, lihat dalam lingkungan kehidupan saudara. Apakah saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Saya begitu rindu saudara. Sukacita terbesar itu adalah ketika hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang-orang berkata terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk mengalami itu kita harus mengalami berkat Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan. Dan itu semua akan terjadi jika kita menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, jadilah berkat. Dan saudara akan bisa menjadi berkat kalau saudara menghidupi panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan memberkati kita, Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat. Kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Abraham yang siap bayar harga untuk menghidupi panggilan Tuhan. Hari ini pun saudara dan saya harus siap bayar harga apapun itu, supaya kita menghidupi panggilan Tuhan. Dan ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, hidup kita akan benar-benar berguna dan bermakna. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, mendoakan segala pergumulan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan. Lakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami.
Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan, para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam
gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.